Wala tarahum, kata Mu'adz, jangan melihat mereka. Lianna ru'yatahum, lihat mereka, mujalasatuhum, duduk sama mereka, mukhalatatuhum, kumpul sama mereka, afatun azimatun, bencana besar buat ente. Jangan hanya ente baca di kitab ini, ente amalkan tuh, denger. Tidak akan kurang perjuangan ente. Ini jawaban Sep, mana Sep? Ada enggak? Ditawari dana berapa miliar tadi? Dari mana? Nah, sudah dijawab lah ini. Tidak usah diterima. Pesantrennya mau dibangun, ada dana bantuan apa tadi? Mana? Tidak datang. Oh ya gimana? Ntar jawabannya nanti. Sudah dijawab oleh Imam Ghazali sudah. Nah, ini dia laporan ngadep, bahasanya pondoknya ada yang membantu dari duit negara begini. Sudah dijawab oleh Imam Ghazali. Sampaikan nanti sudah dijawab oleh Imam Ghazali. Enggak ada perlunya. Wa idza tulita biha. Mana? Walau ibtulita biha. Kalau ternyata kamu diuji, kepaksa harus nerima, enggak enak. Enggak tahu pokoknya gimana maksanya itu. Kalau masalah serah terima sih enggak ada paksaan. Enggak tahu gambaran maksa itu kayak apa sih? Tiba-tiba buatin jalan enggak ngomong-ngomong gitu, kayaknya maksa itu ya. Ini yang buat jalan enggak ngomong-ngomong, sampai hari enggak ketahuan. Enggak laporan buatin jalan itu kan di aspal, enggak ngomong-ngomong. Sudahlah kalau kepaksaan diterima, ente pakai, ente tidak minta, ente tidak, sudah. Tapi apa? Da'anka madhahum, sudah jangan sanjung mereka. Terima kasih. Ini paling baik. Suatu ketika ada seorang kiai, semoga Allah mengampuninya, duduk sama seorang pejabat. Nyanjung luar biasa. Ini adalah Khalifah Umar, seperti Sayyidina Umar zaman sekarang. Zaman Umar ini jangan berlebihan, dikasih apa ente? Sampai dibilang zaman Umar bin Khattab zaman sekarang. Kif Umar bin Khattab? Mana Umar bin Khattab? Berlebihan. Itu munafik kalau ente seperti itu. Bukan bagian ente. Gak ada sanjungan, gak ada ini. Tapi tidak ada cacian juga, kita tidak mencaci mereka kok. Kenapa nyaci? Tidak ada urusan dengan kita. Kita tidak mencaci. Alhamdulillah kita tidak pernah ikut ramai dengan grupnya para ustadz yang caci maki presiden. Bukan urusan kita nyaci maki, bukan. Anda pernah nyaci. Kita doain saja. Tapi ini sebaiknya para ustadz, caci maki setiap hari, sesaat presiden, sesaat gubernur, sesaat bupati, sesaat. Ada apa kita kerjaan nyaci maki? Mencaci maki kita juga tidak, menyanjung juga tidak. Sudah aman. Da'anka, tinggalkan darimu madhahum, memuji, wa mathana'ahum, menyanjung mereka. Lianna Allah Ta'ala yaghdab, Allah itu marah. Idza mudihal fasik wal zalim, kalau seorang fasik dan zalim disanjung. Gimana zalim? Tidak menjalankan syariat. Fasik bertentangan hukumnya dengan hukum syariat kita. Belum lagi nanti dia harus merestui hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Mulai izin minuman, izin diskotik, izin ini tidak ada urusannya dengan pejabat. Memang aman tuh. Ditanya semuanya itu. Kalau ente jadi bupati tidak apa-apa 1 periode, tapi hapus semuanya kejahatan. Setelah itu diturunin nggak apa-apa. Diizinkan sama punya jadi bupati 1 sini. Berarti 1 periode tok, tidak apa-apa. Tapi semuanya, biarpun dimusuhi semua orang, mati syahid nggak apa-apa. Itu. Waman ta'alitu li baqaihim, yang mendoakan agar semua masa jabatannya bertahan lama. Ini kan berarti faqat ahabba, berarti dia senang an yu'sallah, Allah dilanggar. Ada orang maksiat kepada Allah, Allah dimaksiati, dilanggar. Fi ardi, di bumi Allah. Jadi kalau ada orang mendoakan semoga panjang umur nih, jadi doain panjang umur nggak boleh rupanya nih. Sebab kalau dia panjang umur berarti panjang jabatannya. Kalau panjang jabatannya, doain panjang jabatannya, panjang umurnya, panjang jabatannya berarti lama kejahatan terus berlangsung. Ingat, ini ilmu untukmu, bukan untuk mencaci. Jadi sebetulnya menjadi pejabat-pejabat begitu berat di hadapan Allah.
Alasannya berjuang. Mulainya saja sudah meniti karirnya, sudah nggak benar, harus bayar sana, bayar sini. Ada apa? Menang pesta. Imam Hasan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di saat dinobatkan sebagai khalifah, keluarganya diajak menangis semuanya untuk menyesal. Nangis syukuran sekarang. Terus lanjutannya nih. Ini jawabannya untuk Sef tadi, Ustaz Sef ya. Waraba yang keempat, mimma tada, hal 4 yang harus kau tinggalkan, alla taqbal syai'an min ata'il umara wa hadayahum. Jangan kau terima pemberian dari mereka, sudah. Harus dipinggirin itu. Kadang-kadang sudah masuk rumah. Enggak ada yang tahu anak-anak pemberian dari umara. Sudah datang, mau gimana lagi kita kembalikan, dia ada, singkirkan. Barang panas gitu saja sudah keluarkan, masuk ke rumah kita. Ini mungkin bentuk paksaan, kita tidak mencari, tidak. Wa in alimta annaha minal halal, biarpun kamu yakin tuh dari harta halal, halal. Allah, nggak boleh sama Imam Ghazali. Biarpun halal, apalagi nggak jelas. Bagaimana sekarang malah ngajukan proposal? Ayo. Misalnya, kita tidak boleh mencaci pondok lain, enggak. Ini bukan urusan ente ngurusi pondok. Ngurusan ente sendiri yang mau jadi kiai. Ngurusan ente yang mau jadi ustad. Ente urus diri ente sendiri, tidak usah ngurus kiai yang lain. Ini prinsip ini. Lianna tama'a minhum, sebab rakus, tamak pemberian dari mereka, yufsiduddin, merusak agama. Ente mengharap itu sudah merusak agamamu. Alhamdulillah, nah aman. Ini pembangunan tidak ada. Aman semuanya di sini. Enggak ada urusannya dengan pejabat, enggak ada urusan dengan. Hanya ada tiba-tiba masuk pengen buat apa, kadang-kadang ya sudah itu. Itu pun tanpa permintaan, sudah buat WC belakang, enggak tahu. Itu aja enggak tahu bantuan dari ini. Kita enggak ngerti prosedurnya kayak apa. Ini mau dibuang, oh buat WC, memang tempatnya WC. Spiteng belakang itu. Sama tempat sampah itu pun untuk kepentingan siapa saja mau naruh sampah. Bukan yang ente makan, bukan yang ente tempati, bukan yang ente. Tidak ada. Li'annahu yatawalladu minhul mudahanatu, sebab kalau sudah mendapat pemberian dari mereka, yatawallad, akan melahirkan, akan lahir dari penerima, gara-gara nerima al-mudahanah. Mudahanah itu penyakitnya dai. Ustaz, mudahin itu orang yang tidak berani negur karena menikmati kebaikan yang sudah diberikan. Kalau nanti saya tegur, saya tidak dikasih lagi. Mudahin. Jadi seorang mudahin itu adalah munafik. Munafik dalam bentuk enggak mau mengingatkan, takut nanti enggak ditraktir lagi. Gara-gara ngasih ke kita, enggak enak ngingetin kan? Nanti kalau saya ngingetin enggak bantu pondok lagi ini. Akhirnya membiarkan kemaksiatan berlanjut. Mudahin. Maka mudahin sifat yang jelek. Gara-gara dia ngasih hadiah sama kita, dia melakukan kemaksiatan, kita tidak bisa negur, musibah. Akhirnya mura'atu janibihim, sehingga menjaga dia. Artinya apa? Selalu kita memberi alasan supaya tidak disalahkan, tidak di. Wal muwafaqah fi dzulmihim, akhirnya kita diam di saat mereka berbuat kezaliman. Karena sudah terlanjur banyak nyumbang, separuh pondoknya dari mereka. Tidak enak. Dan jangan khawatir. Yang kaya Allah. Berapa sih bisa memberikan bantuan kepada ente? Ini pondok niatnya miliaran ini semuanya. Mulai dari tanah ini semuanya. Miliaran. Dan bisa tanpa harus pemberian dari. Dan ini coba ente pegang prinsip ini. Sudah, jangan ngerengek. Kemarin ada usulan, gimana kalau cabang boleh nerima? Mikir. Sudah, setelah baca ini. Pernah ini kita baca dulu. Akhirnya untuk Al-Bahjah pertama ini. Al-Bahjah kedua lupa dengan kitab ini, Bu ya. Sekarang baca lagi, ingat lagi. Berarti diterapkan untuk semua Al-Bahjah. Dulu Al-Bahjah pertama. Al-Bahjah dua gimana kalau nerima bantuan? Ya, mikir dulu tuh. Sudah mulai ada setan yang masuk itu. Sekarang kita baca ini sudah tuntas, sudah. Enggak ada lagi.
tidak nerima dana bos, tidak nerima apa, sudah selesai. Biar buat yang lainnya yang mau. Wa hadza kullu fasadun fid din, ini kerusakan di agama kayak itu semuanya. Mudahana, enggak mau ngingetin, itu kerusakan dalam agama. Wa aqallu madarratihi, paling ringan madaratnya adalah annaka idza qabilta atayahum, paling rendahnya musibah bahayanya tadi. Annaka, sesungguhnya engkau idza qabilta, jika engkau nerima atayahum, pemberian mereka, wantafa'ta, dan engkau manfaatkan, engkau memanfaatkan min dunyahum, dari dunianya mereka, para umara dan salatin tadi, ahbabtahum, mau tidak mau ada cinta, ada ikatan sendiri, menghormati, hargai, cinta, ada sambung hati itu. Waman ahabba ahadan, kalau sudah seseorang mencintai seseorang, kalau ente mulai cinta, jatuh cinta ke mereka, yuhibbu tula umrihi, doain, diam-diam doain semoga panjang umur, biar pemberiannya terus lancar. Wa baqa'uhu bidarurati, artinya keinginanmu baqa'uhu, dan umur panjangnya dia, panjang umurnya dia, baqa'uhu bidarurati, mau tidak mau. Wa fi mahabbati baqa'i dzalimi, dan juga menginginkan dia panjang umur, dan juga menginginkan atau senang kedolimannya panjang. Jadi kalau dia, semoga dia panjang umur, berarti apa? Ya biar terus berjalan kedoliman, berarti menginginkan kedoliman terus berlangsung di bumi ini. Ini iradatun fid dzulmi, berarti seolah-olah kamu menghendaki kedoliman. Kamu tahu dia ada kedoliman, tentu ada kedoliman yang dilakukan. Sementara kau diam-diam mendoain, ya Allah semoga panjang umur. Berarti apa? Engkau mendoakan semoga kedoliman terus berlangsung. Idratatun fid dzulmi, menginginkan kedoliman ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah. Imam Ghazali ya, jangan dinisbatkan ke Buya. Buya hanya ngamalkan saja. Ini Imam Ghazali. Mujamalah, bahasa basi, sampai rela duduk berjam-jam menunggu Pak Bupati keluar. Sudah keluar cium tangannya sama Pak, minta bantuan untuk ziarah Wali Songo. Itu keke contoh, tidak usah nunjuk siapa-siapa, ini gambaran. Apa bupati perlu direndahkan? Oh tidak, kita tidak merendahkan, hanya sudah jangan ngasih. Juga ngasih, dan itu langsung tutup poin. Kalau yang datang ke sini ada gubernur, yang ini datang, mengasih sudah cukup, alhamdulillah. Sudah cukup, sudah selesai, alhamdulillah, aman. Enak kita, tidak nunggu-nunggu kedatangannya. Coba kalau ente mengharap, kapan datang, ahlan wa sahlan, ente capek, ente bukan dai lagi, bukan ustadz ente. Man tawadha'a li ghaniyin liginahu daba'an thulutsatini. 2/3 agama hilang. Karena itu kalau sudah pejabat ada urusannya dengan uangnya. Kita tidak bermusuhan, tidak. Tidak mencaci, tidak mengolok. Tapi kita juga tidak pernah menyanjungnya, sudah. Tidak pernah menerima pemberian dari mereka. Wa iradatu kharabil alam, berarti kalau kamu menginginkan dia panjang umur, berarti panjang jabatannya, berarti panjang kezalimannya, berarti yang kau inginkan iradatu kharabil alam, kau menghendaki rusaknya semesta ini, rusaknya alam ini. Fa ayu syai'in, apa kira-kira yakunu yang adarru, membahayakan, lebih membahayakan, min dhahabid dini, hilangnya agama, wal akibati, dan akhirat. Apa yang lebih bahaya dari itu, ayo kira-kira? Orang boleh hilang duitnya, tapi kalau selamat di akhirat masih lumayan. Tapi ini hilang akhiratnya. Ini jawaban tadi itu. Buya tadi ngomong, sering ngomong, kalau tidak kita ambil nanti diambil oleh orang lain atau oleh orang agamanya enggak benar. Ini. Dijawab oleh Imam Ghazali ini langsung. Wa iyyaka, awas. Iyyaka. Ayyakhda'aka, menipumu, istiwa usyayatin, godaan setan.
Istihwa sayatin, godaan setan. Jangan tertipu dengan godaan setan. Au qawli ba'din nas, omongan sebagian orang. Apa omongan? Bi annal afdal wal awla, sebaiknya antakhud dinar, kau ambil. Wa dirham, duitnya tadi dari raja tadi, dari pemerintah, kau ambil minhum, dari mereka. Tufarrikhuma, kau bagi-bagi. Bainal fuqara wal masakin, pada orang fakir miskin. Sebab kalau tidak kamu ambil, fa innahu, mereka itu yang fikun akan menggunakan film fiksi wal maksiat, untuk maksiat. Wah, persis alasan yang selama ini Buya dengar kan. Kalau tidak kita ambil nanti digunakan untuk enggak benar. Kok Imam Ghazali kayak membaca betul hari ini dia. Jadi kalau tidak kamu ambil Ustaz, nanti dipakai untuk maksiat. Wa infaquka, dan jika kau gunakan ala du'afa'in nas, untuk sedekah fakir miskin, khairun, lebih bagus, min infaqihim, daripada mereka gunakan untuk maksiat. Apa kata Imam Ghazali? Itulah bisikan fa innal la'in, itulah bisikan iblis terkutuk. Qad qata'a a'na katsiri minan nas bihadil waswasati. Dianggap itu waswas. Kata Imam Ghazali, iblis itu telah memenggal lehernya manusia-manusia yang katanya ahli ibadah, ahli dakwah, dikasih waswas kayak begini tadi itu. Bukan Buya yang ngomong, Imam Ghazali ini. Anak katsiri minan nas, banyak manusia lehernya maksudnya telah dihancurkan bihadil waswasati, dengan waswas kayak tadi itu. Mikir, iya ya, kalau enggak nanti gimana? Wa qad dzakarnahu, dan aku telah sebutkan fi Ihya'il Ulumi, dalam kitab Ihya' Ulumuddin, fatulbhu tsammata, cari di sana. Wa amal arba'atu, adapun 4, akan kita selesaikan aja. Mundur salatnya. Wa amal arba'atu allati yanbahi laka an taf'alaha, 4 hal yang harus kamu lakukan. Ini selesai ya. 4 hal yang harus kamu lakukan. Fal awal, yang pertama, an taj'ala muamalataka, hendaknya kau jadikan muamalahmu, urusanmu ma'allah, dengan Allah, itu bihaitsu law amala ma'aka biha 'abduka, kalau sekiranya kamu punya budak, dia berurusan denganmu, tardo biha minhu, kau akan ridho dengan cara budakmu melayanimu, minhu, dari budak tersebut. Jadi sekarang ukurannya, hendaknya urusanmu dengan Tuhanmu Allah, kau kiaskan. Jika kau punya budak, pelayanan budakmu terhadapmu yang membuat kamu senang, begitulah kau perlakukan untuk Allah. Kau berbuat untuk Allah. Yang sekiranya kamu layadiku alaihi, kau tidak akan sesak dadamu dengan budakmu itu. Maaf. Bagaimana agar kau tidak marah dengan budakmu? Budakmu melayanimu, melaksanakan kewajibannya, sopan santun kepada ente. Wala taghdab, dan kau tidak jadi. Bagaimana kamu kok tidak marah dengan budakmu? Karena budakmu benar. Coba budakmu sesaat ngeludah di mukamu, sesaat nendang kau, sesaat nyaji, kira-kira gimana? Bisa ridho kamu? Ya tidak bisa kamu. Walladzi la tarda li nafsika min 'abdikal majazi, jika dirimu tidak rela dengan perlakuan hambamu, yang hambamu itu kepadamu hanya majas, bukan sesungguhnya, bukan hakikat, sama-sama manusia, bukan hamba yang sesungguhnya, itu saja kamu tidak terima jika diperlakukan dengan sesuatu yang tidak benar. Fala tarda, engkau hendaknya juga tidak rela jika itu kau berbuat lillahi, untuk Allah Ta'ala. Wa wasayyiduka al-hakiki, sementara Allah adalah Tuanmu yang hakiki. Ini untuk membuat satu permisalan saja Imam Ghazali. Jadi sekarang yang harus kau lakukan, bagaimana kau dengan Tuhanmu Allah. Kaidahnya seorang budak kepada tuannya adalah patuh. Mana kepatuhanmu? Menjalankan perintah. Bagaimana engkau dengan perintah Allah? Bertata krama. Bagaimana tata kamu dengan Allah? Allah yang menyuruh kau baik-baik dengan orang tuamu. Bagaimana kau dengan orang tuamu? Jadi budak yang baik adalah yang patuh.
Tsani yang kedua adalah kullama alimta bin nasi, setiap kau kenal orang, ij'alhu kama tarda li nafsika. Amilta, jika kullama amilta, jika engkau berbuat, maksudnya. Kullama amilta, jika engkau berbuat bin nasi, kepada manusia, ij'alhu, maka jadikan perbuatanmu itu kama tarda li nafsika, seperti engkau merelakan untuk dirimu sendiri. Ini kan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi yang enggak senang untuk orang lain jangan kau perlakukan. Kalau engkau tidak senang diperlakukan begitu, kau jangan berbuat begitu. Li'annahu la yakmulu imanun, tidak sempurna iman, la yakmulu imanu 'abdin, tidak sempurna iman seorang hamba, hatta yuhibba li sairin nasi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia cinta untuk manusia seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Pembahasan khusus. Wa tsalis, yang ketiga, idza qara'tal ilma, jika engkau membaca ilmu, dengar nih, kau membaca ilmu, belajar, atau talaqtahu, atau kau murajaah, mutalaah kitabmu, yambai ayyakuna ilmuka, hendaknya ilmumu tersebut, yuslihu qalbaka, yang bisa membenahi hatimu. Bukan ilmu tambah ngajarimu kurang ajar, prasangka buruk sama orang, merendahkan orang, bukan. Yang membenahi hatimu, wa yuzakki nafsaka, dan mensucikan jiwamu. Selesai. Itu yang terpenting. Ilmu membersihkan hati. Memang dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan ada fardu ain di atas fardu ain. Belajar sholat fardu ain, belajar wudu fardu ain. Tapi ada fardu ain di atas fardu ain, adalah belajar membersihkan hati. Kama lo alimta, seperti kalau seandainya engkau tahu, anna umroka, umurmu itu, mayabqa, tidak cukup, ghairu usbu, kecuali seminggu. Kalau seandainya kamu tahu umurmu tinggal seminggu, itu kira-kira apa yang kau lakukan yang paling tepat? Ini di hadapanmu kematian minggu depan, apa yang akan kau lakukan? Fabidururati, mau tidak mau, kalau orang sadar, dia akan berbuat untuk masa depan nanti. La tastahil fiha bi'ilmil fikih, jangan kau sibuk urusan ilmu fikih. Sudah mau mati, tinggal masa belajar ilmu fikih. Sudah mau mati nih, mau mati minggu depan, mati. Wal akhlak, tata krama lahir, bagaimana berbahasa basi, berurusan dengan orang. Al-kalam, ilmu akidah, wa amthaliyah, dan yang lain. Li'annaka, sesungguhnya engkau, ta'lam, tahu, anna hadhil ulum la tughnika, ini tidak berguna untukmu. Akan tapi bal, ini pasti kalau kau cerdas, tastaghilu, kau akan sibuk bimuraqabatil qalbi, untuk memperhatikan hatimu. Ma'rifati sifatin nafsi, untuk mengetahui tentang sifat-sifat dirimu sendiri, agar tidak ada sifat kotor jelek. Wal i'rad an alaikid dunya, dan kau akan belajar bagaimana menjauh dari urusan dunia. Kalau tahu minggu depan mati, insyaallah, kalau memang ada kabar, semuanya zikir, ingat Allah, baca Quran. Kenapa? Minggu depan mau mati. Cuman enggak ada yang tahu, enggak ada yang ngasih tahu. Kalau seandainya benar, aduh. Makanya kasih sayang Allah tidak dikasih tahu matinya seseorang. Kalau dikasih tahu pusing juga. Biarpun tahun depan. Misalnya tahun depan mati, pusing nih. Ngitung hari kerjaannya. Enggak sempat kerja, enggak sempat ini. Karena tahun depan mati. Kalau ada yang dikasih tahu tahun depan kamu mati, wah lihat aja. Ibadah, zikir, kerja sedikit secukupnya. Nanti aku mau mati, saya harus punya bekal nanti. Jauh dari maksiat. Cuman permasalahannya mati sering kita lupakan. Wa tuzakki nafsaka, kau akan membersihkan jiwamu anil akhlaqid dzamimati, dari akhlak yang baik, yang kotor, yang jelek.
Wa tashtahilu, kau akan sibuk bimahabbatillahi, untuk menanamkan, menguatkan cinta kepada Allah Ta'ala, ibadatihi, ibadah, wal ittisab, untuk bersifat bil awsafil hasanati, dengan sifat-sifat yang baik. Selesai. Kalau seandainya matimu kapan? Minggu depan, cerdas sebetulnya. Cuma besok pun mungkin ente mati, kata Imam Ghazali. Kok dalam minggu depan? Nah ini lihat. Wala yamurru ala abdin yaumun wala lailatun, tidak ada waktu berlalu, apakah itu hari atau malam, illa wa yumkin ayakuna mautuhu fihi, kecuali kita mungkin mati dari. Mungkin enggak kita mati esok hari? Mungkin. Mungkin kita mati besok? Mungkin. Yang mau mati minggu depan saja lihat sibuk. Lah kita mungkin mati besok lah kalau enggak sibuk ini. Akhirnya sadar, kita sering sibuk dengan sesuatu yang kurang penting. Sebetulnya Imam Ghazali ingin membuat keseimbangan bagi para penuntut ilmu, jangan hanya sibuk dengan urusan ilmu, diskusi dan sebagainya. Beri kesempatan hatimu untuk menghayati makna-makna yang dibaca, pikiranmu untuk sejuk dengan petuah-petuah tentang akhirat. Supaya tidak hanya sibuk urusan ilmu, diskusi. Ayyuhal walad, wahai anakku, isma' minni, dengar dariku, kalaman akhar, nasihat yang lain lagi. Wa tafakkar fihi, kemudian kau renungi. Dengar omonganku, kau renungi. Hatta tadjida khalasan, sehingga kau punya jalan keluar. Dengar nih. Ya ingat waktu Buya mau Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Buya waktu membaca kitab ini, Kahfi Fathul Bahrun, ya syahadatul kibar. Ini buat orang, memang betul nasihat untuk para ustadz. Buya membaca perjalanan dari Mukalla ke Inat, Hatam, waktu sepanjang perjalanan. Sebelumnya dengan Habib Ali Al-Jufri. Ini adalah untuk kibar. Memang kalau kita baca untuk kibar ini, orang yang kalau kecil-kecil masih berat ini, nggak mampu. Artinya kalau ente mampu mengamalkan, ente kibar, ente besar, ente. Nasihat-nasihat ente mengamalkan besar, ente. Ini nasihat lain dari Imam Ghazali, dengar, renungi. Lau annaka ukhbirta, kalau seandainya kau dikasih tahu, membuat contoh, anna sultan, yang kagum dengan raja ini. Raja ba'da usbu' yaji'uk, seminggu lagi akan datang. Ba'da usbu'in yaji'uk, akan datang padamu, akan dikunjungi raja. Zairan, kunjungnya. Fa'ana a'lam, aku yakin, kata Imam Ghazali. Apa yang kau lakukan?
Ayo, raja mau datang. Kunjungan Pak Presiden. Taman. Potong pohon-pohon palsu. Sebenarnya rugi. Pengalaman itu. Daun-daun, bunga-bunga pinjem. Keluarin bunga-bunganya, pinjemin. Taruh jejer. Penyambut semuanya. Pinjem, sampai baju-bajunya, baju pinjaman seragam. Apalagi. Karena raja mau datang, presiden. Kata Imam Ghazali, aku yakin. Fa'ana a'lam, aku yakin. Annaka engkau, fitilkal muddah, seminggu penantian ini, la tastahil kau tidak akan sibuk illa bi islahi, kecuali untuk membenahi ma'alimta yang kau yakini, anna nadhara sultan yaqa'u alaihi, sultan matanya akan jatuh ke situ. Jadi pasti dalam seminggu ini yang kau pikirkan adalah apa yang bakal dilihat raja nanti kira-kira. Ayo. Raja akan pasti nanti kalau kini raja benahi. Jalan benahi. Yang bakal dilihat oleh raja. Termasuk melihat siapa yang menyambut semuanya. Thiabnya, minat thiab bacanya. Wal badan. Jangan lihat menyambut raja kurus, cuma camping nyungsep modelnya enggak. Enggak boleh mikir-mikir, dipilih yang koker-koker gagah. Yang gantung-gantung, yang cantik-cantik, yang ini, pokoknya yang nyambut raja. Wedar, rumah dibenahi, tempat tinggal raja. Firas, yang bagus kan raja mau tidur situ. Waghiriha, mau masuk rumahmu, apa ini? Anggap saja masuk rumahmu bukan raja, bukan masuk kota. Masuk rumahmu raja, ana mau datang telepon, Pak Presiden. Presiden siapa sudah lama. Pak Presiden teleponnya, akhi, ana mau datang malam ini. Seminggu ana mau nginep 2 tempat ini sehari. Ngasih semua apa yang itu siapkan? Minjem duit beli ranjang baru. Toilet yang belum dibenerin. Kenapa? Raja mau datang. Mestinya begitu. Wal anta fakkar, ente pikir sekarang. Ila ma asyartu ilaika. Imam Ghazali memberikan gambaran untuk kalian berpikir sekarang lebih dalam lagi. Fa innaka fahim. Fa innaka fahimun, engkau akan faham. Rajanya raja adalah Allah. Allah ngelihat apamu? Hati. Setiap saat Allah melihat hatimu. Mana kau persiapkan hatimu? Ini maksudnya suruh mikir sendiri. Kalau ente belum mikir, belum jadi ustadz. Maksudnya gitu. Tidak dicarangkan sama Mas Ali. Ente pikir. Ente sudah merasa ustadz, mondok lama itu. Kalau memang ente cerdas, ente fahim. Ente faham. Wal kalam al-fard, ngomong tok gini sudah sadar orang itu. Pakai alam al-fard, kalam tidak pakai macam-macam. Yakfi al-kaisa, bagi orang cerdas cukup. Yakfi mencukupi al-kaisa orang cerdas. Lah kalau ente belum paham, belajar masuk TK lagi. Paham atau belum? Paham ente cerdas. Udah cerdas masuk lagi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum. Allah bersabda, Sayyidina Muhammad bersabda, Allah tidak melihat kepada gambar lahirmu dan tidak melihat amal zahirmu, walakin yanzur ila qulubikum wa niyyatikum, tapi Allah melihat hatimu dan niat yang ada di dalam hatimu. Selesai. Tambahan, wa in aradta, kalau kau ingin tambah, wa in aradta, jika kau menginginkan ilma ahwalil qalbi, tahu tentang ilmu bagaimana keadaan hati, membersihkan hati, fandur ilal ihya, baca kitab Ihya. Makanya orang baca Ihya kalau hataman saja itu masih ngedengki sama ustadz sebelah itu. Eker-ekeran. Rebutan donatur. Wa ghairi, dan selain Ihya min musannafati, dari karangan-karanganku. Wa hadzal ilmu fardhu ain. Itu ilmu fardhu ain, ilmu bersihkan hati fardhu ain yang pasti, enggak bisa ditawar. Dalam takbir lain fardhu ain di atas fardhu ain. Wa ghairuhu fardhu kifayah, selainnya itu adalah fardhu kifayah, illa miqdar ma yu'adda bihi faraidullahi, kecuali sekedar digunakan untuk melaksanakan fardu-fardu salat, fardu-fardu Allah. Salat ala kadarnya, yang untuk fardu-fardu salat saja. Puasa pun demikian. Kalau engkau membaca kitab Ihya dan yang lainnya, wa huwa Allah yuwaffiquka, akan berikan taufik kepadamu hatta tuhassilah,
sampai kau mendapatkan apa yang kau cari. Nah, cukup nasihatnya sedikit sampai di sini kata Imam Ghazali. Tapi cukup. Merobek yang keempat. Alla tajma'id dunya, alla tajma'ad dunya, jangan kau ngumpulkan dunia akthar min kifayati sanatin, lebih dari kebutuhan setahun. Kama kana Rasulullah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu dzalika, menyiapkan bekal di hujuratihi, sebagian daripada rumah-rumah istri beliau. Bukan kullu, sebagian rumah-rumah istri beliau dilengkapi untuk bekal 1 tahun. Waqala, dan beliau memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah kuta ali Muhammadin, makanan untuk keluarga Muhammad itu kafafan, sekedar cukup, tidak sampai kenyang. Bahkan yang sudah diberikan kepada Siti Aisyah pun ternyata diberikan, sudah disiapkan oleh Rasulullah sesuai seperti itu. Akan tapi ternyata karena istri Nabi juga subhanallah, dan Nabi tidak menuntut, banyak diberikan sampai Nabi Muhammad tidak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut seperti dalam riwayat lain. Walam yakun, Nabi tidak yu'iddu, menyiapkan dzalika, yang demikian likulli hujuratihi, setiap rumah-rumah istrinya, tidak. Hanya disiapkan sebagian. Kalau istri yang sudah yakin betul Nabi enggak butuh, tidak disiapin. Bal kana yu'iddu, Nabi itu menyiapkan liman alima, yang Nabi ketahui anna fi qalbiha dha'fan, yang masih agak lemah, masih butuh, sehingga disiapi. Yang sudah yakin Nabi tidak. Sehingga Siti Aisyah betul-betul tidak ada. Wa man kanat sahibata yakinin, kalau istri yang yakin, sudah yakin, semuanya yakin, cuman ada yang derajatnya berbeda-beda. Yang sudah pasti yakin, famakana, tidaklah Nabi yu'iddu, menyiapkanlah bagi beliau, istri beliau, akthar min quti yaumin, tidak lebih dari untuk kebutuhan sehari, nisfi, atau setengah. Nah, ini yang sering, sehingga sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang. Ayyuhal walad, wahai anakku, inni katabtu fi hadzal fasli, aku menulis di dalam bab ini, di dalam fasal ini, multamasatika, permintaanmu. Ini kau minta, kau tanya kan, aku tulis, aku jawab, sudah, kau dengar nih. Jangan hanya senang tanya tok, amalin tuh, tembak langsung sampai Mughazali. Sekarang banyak santri tanya tok kan, enggak mau ngamalin, amalin. Kalau nanya mau diamalkan. Fa yambahi laka an ta'mal biha, maka harus, imbiha di sini wajib kau mengamalkannya. Wala tansani, setelah itu jangan kau lupa kepadaku, fihi, di saat kau mengamalkan tadi, antadhkurani, ingat aku, fi salihi du'aika, di dalam doa-doamu yang baik untukku. Ajib, Imam Ghazali minta doa ya. Kalau kamu lagi ngamalin apa yang aku ajarkan kepadamu, maka jangan lupa doa. Maka Buya pun nyampaikan kepada kalian, jika kalian melakukan satu amalan yang kalian ambil di sini, jangan lupa doain. Selesai. Tapi saya juga pengen doa, Imam Ghazali, muridnya ngomong, saya pengen doa. Dimentai sama Imam Ghazali. Fa'amad doa alladhi sa'alta minni, adapun doa yang ente minta tadi, fatlubu, kau cari bid'ati shahihah, itu ada hadis-hadis tentang doa Nabi, baca kitab Adhkar sana doa. Cari sendiri deh doanya Rasulullah. Baca wirid sana itu. Baca zikir-zikir. Tidak didoain langsung oleh Imam Ghazali. Tawadhu'nya beliau. Kalau kamu minta doa kepadaku, sudahlah cukup. Kau baca doa-doa itu ada. Minta ijazah kepadaku, sudah cukup. Ambil tuh doa Nabi itu. Yang butuh aku doa. Aku butuh doa darimu. Kau doakan aku. Baik, kalau doa dari hadis-hadis, kau jawab Allahumma inni ala dzikrik, semuanya itu doa-doa dari hadis-hadis as-sihah yang sahih. Tapi demikian aku beri doa ini dari diriku sendiri ini. Waqra' hadzal doa. Dan juga baca doa ini fi jami'i awqatika, setiap waktumu, khususnya aqaba shalawatika, setelah kamu salat. Di samping doa-doa yang kau ambil dari Nabi, ini adabnya. Doa kau ambil doa yang dari Nabi SAW. Selebihnya ini doa-doa yang aku ajarkan untuk membaca. Allahumma ya Allah,
Ini ajib doanya Imam Ghazali. Inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah. Minan nikmati, dari kenikmatan, tamamaha, yang sempurna. Wa minal ismati, penjagaan darimu ya Allah, dawamaha, yang terus menerus. Wa minar rahmati ya Allah, kasih sayang darimu, sumulaha, yang mencakup semuanya. Anaknya, kambingnya, burungnya, ikannya, segala macam. Sumulaha. Gak tanggung-tanggung. Doanya orang cerdas ini buatnya. Wa minal afiyati husulaha, dan segala kebaikan kesehatan husulaha, untuk kami mendapatkannya Allah. Wa minal aishi, dan dari kehidupan arghadahu, yang paling enak. Wa minal umri, dari umurku ya Allah, as'adahu, yang paling membahagiakan. Wa minal ihsani, dari kebaikan yang bisa aku lakukan, atammahu, yang sempurna. Jadi kalau aku ingin berbuat baik ya Allah, jangan tanggung-tanggung ya Allah. Jadikan aku orang yang berbuat baik dengan sempurna. Wa minal in'ami a'ammahu, dan karunia darimu ya Allah. Nah, ini bisa ihsan dari Allah juga. Kau berikan kebaikan kepadaku yang sempurna ya Allah. Anak sempurna anak. Istri sempurna istri. Suami sempurna istri. Murid sempurna murid. Wa minal fadli a'dzabahu, dan dari karunia Allah a'dzabahu, yang paling bagus. Kalau ada air asin, air payau, a'dzab, air yang paling seger, paling bagusnya air. Wa minal lutfi anfa'ahu, dan kelemah lembutan darimu ya Allah, yang paling bermanfaat untuk kami. Maksudnya kau berikan sesuatu yang paling bermanfaat untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kun lana, jadikan penolong kami ya Allah. Wala takun alaina, dan jangan sampai engkau menghukum kami ya Allah. Kalau sudah lana, beda dengan alaina. Bahasa Arab itu ya. Kalau Quran itu hujjatun lana, menjadi penolong. Kalau hujjatun alaina, sebab terjerumus. Pakai ala, itu sudah artinya beda. Kalau sudah pakai lana, baik. Kalau alaina, tidak baik. Allah maj'al Quran hujjatan lana, la alaina. Ente ketuker, sengsara nanti. Allah maj'al Quran hujjatan lana, hujjah bagi kami, maksudnya penolong kami. La alaina, dan bukan sebab kehancuran kami. Allahumma khtim bisa'adati ajalana. Ya Allah, pungkasi ajal kami dengan kebahagiaan. Wa haqiq biziyadati amalana. Ya Allah, wujudkan angan-angan kami biziyadah, dengan tambahan kesempurnaan. Punya rencana baik, maksudnya wujudkan ya Allah. Kita pengen merencanakan apa? Program dakwah yang begini ya Allah. Hakik ya Allah, wujudkan itu semua. Wakrun, dan sertakan bil afiyati, kesehatan ya Allah, wuduwana, hari-hari kami. Wudu itu hari pagi, wa asolana sore. Maksudnya setiap hari kami, sertakan kepada kami ya Allah kesehatan, afiyah. Waj'al ila rahmatika, dan jadikan kepada rahmatmu lah masirona, perjalanan kami. Wa ma'alana, dan tempat kembali kami ya Allah. Wasbub, dan curahkan sijala afika, pengampunanmu ya Allah, ala dzunubina, atas dosa-dosa kami ya Allah. Wa munna, dan berikan kepada alaina kami, munna, berikan kepada kami ya Allah, bi islahi uyubina, kesempatan untuk membenahi kekurangan kami. Waj'alit taqwa, dan jadikanlah ya Allah ketakwaan zadana, bekal kami. Wa fi dinika ijtihadana, dan jadikan ijtihad kami, hidup susah kami ini, fi dinika, dalam urusan agama. Jangan sampai bukan urusan agama. Ya, bukan urusan dunia saja, tapi pengen sibuk kita urusan dunia, agama. Wa alaika tawakkalna, dan kepadamu lah ya Allah kami bertawakal, berserah diri. Wa'timadana, dan bersandar. Sandaran kami adalah Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, thabbitna, tetapkan kami ya Allah, ala nahjil istiqamati, di jalan keistiqomahan. Wa'idna, dan kami mohon perlindungan, fid dunya, di dunia ini, min mujibatin nadamati, dari sebab-sebab penyesalan. Sebab penyesalan maksudnya ketidakbaikan. Sebab semua yang tidak baik membuat nyesal. Mujibatin nadamati, dari hal yang menjadikan kami menyesal, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa khaffif ya Rabbana, ya Allah, khaffif, ringankan, anna, dari kami, tiqalal auzari, beratnya dosa-dosa. Warzuqna ya Allah,
kepada kami, berikan kepada kami Allah aisyatal abrari, aisyatal bil kasrah jilsah hayah, aisyatal abrari, cara hidupnya orang-orang baik. Wakfina, dan cukupkan untuk kami Allah ma'aham, mana yang apa yang kami angan-angankan. Cukupkan apa yang kami angan-angankan ya Allah, fi hadid dar, di dunia ini, wa fitril kadar, dan nanti di akhirat ya Allah. Jadi maksudnya berikan kecukupan kami di dunia dan di akhirat. Wasrif anna, dan jauhkan dari kami Allah syarrul asrari, kejahatan dari yang jahat-jahat, wa kaidal fujjari, dan tipu daya orang-orang yang fujar, yang jahat. Waqtik ya Allah, ya waqtik, dan merdekakanlah riqabana, leher kami, maksudnya kami ya Allah, merdekakan kami, wa riqaba abaina, dan orang tua kami, wa ummahatina, ummahan ibunda kami, ya tik, bebaskan, wa ikhwanina, dan saudara-saudara kami, wa akhwatina, saudari-saudari kami, bebaskan ya Allah binan nari, dari api neraka, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya aziz, zat yang maha kuasa, ya ghafar, zat yang maha pengampun, ya karim, wahai zat yang maha pemurah dan maha mulia, ya sattar, wahai zat yang menutup aurat, menutup aib, ya khaliqal laili, wahai zat yang menciptakan malam, wan nahari, dan wahai zat yang menciptakan siang, khalisnya, bebaskan kami, min hammid dunya, daripada berpikir sibuk mikir dunia, min hammid dunya, daripada sibuk mikir dunia, wa adzabil qabri, dan siksa kubur, wan nari, dan neraka, ya alimu, wahai zat yang maha mengetahui, ya jabbaru, wahai zat yang maha berkehendak dan tidak ada yang menghalangi kehendaknya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat maha kasih di antara yang punya kasih sayang, ya awwal awalin, wahai zat yang maha pertama awal, wa ya akhirul akhirin, wahai zat yang abadi, wa ya dzal quwwatil matin, wahai zat yang mempunyai kekuatan yang sangat sempurna dan sangat kuat, kuwah matin, sangat kuat, ya rahimal masakin, wahai zat yang berkasih sayang kepada orang miskin, wa ya arhamar rahimin, wahai zat yang memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba yang punya kasih sayang, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni, sungguh aku, kuntu minadz zalimin, termasuk golongan orang zalim, kami sering maksiat. Ini doanya Nabi Yunus. Wassallallahu, semoga salawat Allah senantiasa terlimpahkan sayyidina ala sayyidina, kepada sayyidina Muhammad, wa alihi, dan keluarga, wa sahbihi, dan sahabat semuanya ajma'in. Walhamdu, dan segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alas. Cukup insyaallah. Dengan mau ditanyakan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena berkaitan dengan masalah zakat kepada Ustaz, tidak bisa dipungkiri lagi masalah zakat di kampung-kampung itu kebanyakan pada ustadz-ustadznya. Terus seandainya kalau memang alasan beliau-beliau menerima zakat itu karena kefakiran beliau, itu ada nggak batasannya sampai berapa kadar beras yang bisa mereka terima? Kemudian yang kedua, afwan, titipan, ada pasangan suami istri yang baru saja menikah, namun awal perkenalan mereka itu dari Facebook ya. Jadi mungkin takut dipandang negatif atau yang enggak sama keluarganya, karena beliau juga termasuk orang yang terpandang. Jadi apakah boleh beliau berbohong ketika ditanya, engkau kenal dengan calon pendamping kamu itu dari mana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang fakir, seorang ustadz boleh menerima zakat tidak karena ustadznya, karena kefakirannya. Ada orang kaya itu yang kaya harta dan kaya pekerjaan. Ada orang fakir harta, fakir pekerjaan. Ada orang fakir harta, kaya pekerjaan. Fakir pekerjaan, kaya harta. Yang kaya harta, kaya pekerjaan, mutlak tidak bisa menerima zakat. Misalnya dia punya duit banyak. Kalau seandainya dia nggak kerja, makan daripada duitnya bakal cukup sampai mati. Diperkirakan umur wajar 60-70 tahun.
Misalnya punya duit 100 juta. Dan cukup untuk makan, paling sampai mati habisnya 60 juta. Karena umurnya sudah 65. Maka dia dianggap sebagai orang kaya karena punya duit lebih dari perkiraan umurnya. Biarpun dia nggak punya pekerjaan. Atau sebaliknya nggak punya duit sama sekali tapi punya pekerjaan cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka dia termasuk kaya. Kerjaannya rutin dan pasti. Punya pekerjaan, tidak punya duit. Atau punya duit, nggak punya pekerjaan, tapi cukup. Lalu fakir itu bagaimana? Nggak punya duit tabungan. Tentunya itu selain daripada kebutuhan pokoknya loh ya. Selain daripada rumah yang dibutuhkannya. Ini tidak masuk hitungan di situ. Nggak masuk di sini. Dan rumah nggak beda antara rumah kontrak sama rumah milik sendiri, nggak beda. Yang penting punya tempat tinggal. Sebab semuanya juga ngontrak nih. Biarpun rumah megah kita bangun sendiri harus kita tinggal. Nggak ada beda sebetulnya. Sertifikatnya saja yang beda. Kemudian yang dikatakan fakir, jika seseorang tersebut adalah kaya, dia punya duit 250 juta. Cuman dia nggak punya pekerjaan. Cuman kalau dihitung, dipakai makan sama perkiraan kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu nggak cukup sampai mati. Diberikan umur wajar 60-70 tahun. Kalau ternyata nggak cukup karena dia mungkin lumpuh, perlu membantu. Biarpun duitnya 250 juta, maka dia tergolong melarat, boleh nerima zakat. Atau orang punya pekerjaan. Orang punya kerjaan. Sehari butuhnya itu 10.000, tapi dapat gaji 5.000. Anggap saja setiap hari butuhnya 50.000. Rupanya dia tetap bekerja, dapat duit 30.000. Maka nanti perbedaan antara mazhab Syafi'i sama mazhab Imam Abu Hanifah, mana yang lebih parah antara fakir dengan miskin. Innamas talul fuqara wal masakin. Ada yang mengatakan fakir lebih parah dari miskin. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau seorang fakir itu mempunyai penghasilan tidak cukup dari separuh. Kalau butuhnya 50.000, dia punya penghasilan 20.000. Tapi kalau miskin, punya penghasilan lebih dari separuh, tapi nggak cukup. Butuhnya 50.000, dapat 30, 35. Tapi tetap fakir atau miskin. Sehingga fakir miskin itu kalau dijajar beda, kalau dipisah sama. Itu kan. Kalau dijajar fakir miskin harus dibedakan. Tapi kalau disebut orang fakir, besok juga bisa kita sebut sebagai orang miskin. Selesai. Ya ini, kalau penghasilannya itu cukup, berarti dia cukup. Cukup. Itu termasuk seperti itu. Nah, kalau memang ternyata ustadz tersebut adalah fakir, dan makannya pun tidak disesuaikan dengan makannya zaman Nabi loh, yang hanya korma sama air putih, bukan. Sesuaikan dengan lingkungannya, kiri kanannya itu gimana makan wajar. Dan kebutuhan pokok wajar. Jangan sampai standarnya standar orang hidup di mana begitu. Wajar kalau tetangganya sehari makan 30.000 ya 30.000, 50.000, 60.000. Setiap hari cukup, tapi mencukup-cukupkan masih fakir dia. Umumnya orang makan telur ceplok ya satu orang. Tapi sekarang ini kok satu keluarga, satu dibagi 4. Ini fakir sebetulnya. Berarti dia cukupkan. Biarpun itu kemuliaan bagi dia. Jadi wajarnya di kampung itu kayak biasanya makannya gimana sih? Kalau telur satu zaman sekarang ya 1 orang kan? Jadi zaman dulu kita masih merasakan telur satu kasih tepung bagi 4. Itu kan zaman dulu. Zaman sekarang telur satu ya 1. Maka jangan sampai dibedakan zaman. Jadi sesuai dengan uruf kebiasaan zaman saat itu. Nah kalau ustadz itu mohon maaf, tidak punya pekerjaan, nggak punya gaji tetap, ada ini, ya berhak dia terima. Sesaat dikasih duit sama ini, di guru ngajinya pun hanya kasih uang sabun. Masya Allah, ini wali-wali besar itu ternyata di kampung-kampung itu madrasah diniyah, ngajar madrasah diniyah. Kita tanya, ustadznya dikasih apa? Sabun per bulan. Ajib. Istiqomah lagi. Biarpun ada keganggu kalau musim panen. Kalau musim panen keganggu, sedikit keganggu. Karena ustaznya cari duit.
Tapi masih ikhlas, luar biasa itu. Lah itu fakir tuh. Boleh nerima zakat ustaz-ustaz kayak begitu tuh. Anaknya 4, 5. Penghasilannya Masya Allah pas-pasan. Kadang-kadang Masya Allah. Ya berhak. Banyak ustaz-ustaz kampung. Terima saja zakat atas nama fakir, tidak usah atas nama ustaz. Itu loh selesai. Kita yang nggak mau kan atas nama fisabilillah. Kalau fisabilillah ini fisabilillah. Ustaz-ustaz fisabilillah. Nahnu fisabilillah. Fisabilillah. Habis kalah. Apalagi ustaz yang masyhur, ustaz gede, kiai gede mau saingan sama orang fakir. Ya orang fakir kalah. Enggak usah kiai gede lah, kiai kecil-kecilan. Buya saja kalau duduk sama orang fakir, ada orang ngasih zakat. Ini kiai kecil, ini kecil kan, kurus kecil. Nah, ada kita duduk sama orang fakir. Kemudian sama-sama pendapat ini boleh nerima zakat. Orang fakir kasih 50.000, orang ngasih berapa ke Buya? Ya enggak enak 50.000. Sudahlah, jangan pakai atas nama ustaz. Selesai ya? Selesai sudah. Jadi kalau memang dia adalah ustaz fakir, perlu diutamakan. Diutamakan dia, diambilkan dari duit zakat yang butuh. Kemudian menutup masa lalu yang tidak baik adalah mungkin dia adalah seorang ustadz yang sadar, atau mungkin seorang santri yang sadar, atau orang di luar sadar dulu tuh kenalnya di tempat yang tidak baik, akan tapi dalam perjalanannya kok baik. Mungkin dulu pernah pacaran, cuman dia tobat kalau itu tidak baik. Ditanya kamu kenal di mana? Kamu pacaran ya? Bilangnya enggak, karena pacaran aib, dosa kepada Allah. Allah enggak. Kenal di mana? Ya kenal saja sudah. Ada yang kenalin, selesai. Enggak usah mengungkap karena itu adalah aib. Orang dilarang mengungkap aibnya. Jujur itu pada tempatnya. Dan orang menutupi tidak harus berbohong. Ada yang kenalin, tentu ada yang kenalin alat elektronik. Dia ingin menutup. Berarti dia tobat, sadar. Yang menjadi masalah orang bangga. Alhamdulillah ini istri saya dulu kenalnya di Facebook. Dia paling sering komentar kalau saya nulis. Waduh, Facebook bukan ustadznya ini. Nah ini malah gak bener yang bangga dengan hal-hal kayak begitu tuh. Mungkin namanya manusia, dia pergaulan dan sebagainya. Tobat. Sudah jangan disebutkan. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang dulu sadar pacaran dan sebagainya. Gak usah diceritakan. Sama santrinya, itu dulu bunyaimu sudah saya kejar 6 tahun. Saya 6 tahun, Masya Allah. Pengennya nyanjung, tidak tahu pengen cari guyon saja. 6 tahun diuber-uber. Saya nitip surat, pacarannya diceritakan sama muridnya. Dijamin muridnya besok pacaran ini. Jadi kalau itu kekurangan, tutup. Semoga Allah mengampuni. Selesai. Tayyib, satu lagi. Nutup banget. Besok tidak ada, besok kerja bakti. Kerja bakti gak ada daras. Ayo. Bismillah. Mikrofon bawah, kasih bawah. Buya, gimana hukumnya jika ada pondok saat ada acara kemudian melakukan sholat taraweh, satirnya hanya setengah, bahkan melakukan sholat taraweh, lagi ada acara terus melakukan sholat taraweh, satirnya hanya setengah, bahkan santrinya? Satirnya. Hah? Satirnya hanya setengah, bahkan sampai tidak memakai satir dikarenakan dalam keadaan darurat. Itu gimana Bu ya? Posisinya kalau laki perempuan di belakang, satir itu adalah kesempurnaan. Kalau orang bisa menjaga, makanya kalau seandainya tidak ada satir, kan tempatnya wanita akan di belakang kan? Makanya disebutkan sop wanita yang paling jelek, sop wanita yang paling bagus yang paling belakang, karena tidak mudah melihat laki-laki. Jadi kalau tidak ada satir sah, sholatnya sah. Dan seorang sholat kan sunahnya menghilangkan tempat sujud, dan akan melihat ke mereka. Yang bermasalah justru di luar sholat itu nanti. Kalau sholat melihat kayak ini, kalau itu sholat melihat laki-laki itu siapa itu? Oh, kupingnya panjang, ini saya merhatikan putih lah. Ini ada bahkan sholatnya seorang yang benar. Satir itu kesempurnaan agar tidak tergoda dan tidak menggoda. Karena kalian seorang perempuan juga manusia. Kalau melihat laki-laki mungkin sudah kenal namanya sambil mencermati siapa itu. Yang kemarin yaitu.
Satir itu untuk itu, menghilangkan, karena manusia itu lebih dari gambar. Lawan jenis. Gambar saja membuat kita terganggu. Apalagi seorang manusia, di situ ada strom lawan jenis. Apalagi sama-sama pondok santri. Ya hendaknya ditutup satir. Cuman karena mungkin tidak punya satir atau belum terbiasa, kita tidak, tugas kita ngurusi pondoknya orang dulu. Kalau kalian punya pondok, hendaknya dibuat satir. Kalau ternyata mendesak, satirnya tidak bisa menutup semuanya menjaga matanya. Karena tidak, kadang-kadang sudah berusaha, tak taunya meludak orangnya. Satirnya belum ada, paling tidak dipisah. Dipisah tempatnya, berbeda laki dengan perempuan. Sebab yang diharamkan itu adalah khulwah, berduaan laki dengan perempuan. Adapun bertemu laki dengan perempuan, bercampur laki dengan perempuan, asalkan memenuhi syarat yang 5 itu tidak menjadi haram. Pertama, semuanya menutup aurat. Yang kedua adalah orang-orang yang sama menjaga orang terhormat. Yang ketiga adalah yang dibicarakan baik. Yang keempat, tempatnya baik. Yang kelima, tidak nempel-nempel, desak-desaan. Maka tidak haram lagi. Seandainya dicabut satir ini enggak haram. Yang diomongkan benar, semuanya menjaga, tidak haram. Cuman kita menjaga semacam ini untuk kesempurnaan, supaya kita tidak digoda oleh setan sama was-was. Jangan terlalu sok kalau pondok kita paling hebat, itu saja, punya tidak ingin seperti itu. Dan lebih hebat lagi, sudah tanpa satir, ternyata hatimu punya satir masing-masing, itu dahsyat. Nah, pemisah satir itu, pemisah. Dan sebaik-baiknya seperti itu. Cuman ada sebagian tempat tidak bisa sempurna satirnya. Bukan tidak membatalkan sholat itu semua. Tinggal menjaga hati masing-masing. Ya. Baik, kita tidak ingin untuk menilai pondok-pondok dengan segala kekurangannya. Mungkin sudah berjuang, apalagi sebagian pondok itu tidak gampang datangkan satir. Ngecor 10 meter saja bingung cari duit. Ngadain acara saja bingung cari duit. Ente punya pondok enak, ente ngomong apa berebut orang kan. Tidak semua pondok seperti ini. Alhamdulillah, jadi kamu tidak bisa menyamakan dengan kita. Cuman mengajari orang lebih sempurna itu ada sebisa mungkin, ayo pakai satir yang. Tapi kalau ternyata tidak ada satirnya, yang penting posisinya ada jauhnya. Jauh. Ada maksudnya tidak berdekatan. Paling tidak, yang penting dijaga itu saja. Dan posisi perempuan adalah di belakang. Itu saja, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Afwan, mau nanya, misalkan dalam sholat itu kan kemakruhan di dalam sholat, imamnya kemakruhan di dalam sholat, itu kan misalkan imamnya orang yang tidak kita sukain, Buya. Terus kalau dalam dunia tarbiyah, misalkan kita mengangkat mengangkat ketuanya itu orang yang tidak kita sukain, kebanyakan kita, itu tuh boleh atau tidak? Terus ini, Buya, ada pertanyaan titipan masalah zakat mal, Buya. Masalah zakat mal, ya zakat untuk perahu nelayan itu gimana? Misalkan perahunya itu lebih dari satu, apakah zakatnya itu setiap perahu satu atau diglobalkan? Nah, terus misalkan setiap satu perahunya itu setiap satu kali pulang itu berpenghasilan lebih dari 500 juta, Buya. Itu gimana? Terus ya, jadi nggak tentu, Buya, berpendapatan setiap apa sih perahunya tuh? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, itu jangan salah memahami. Jadi imam kalau tidak disukai oleh makmumnya, ini bermasalah. Makruh kita bermakmum dengan orang yang kita tidak suka. Cuman tidak suka ini bukan dikembalikan kepada hati yang kotor. Ada orang hatinya pendendam, pembenci, bukan begitu. Makanya di situ ada keterangan lain, imam fasik, imam perilakunya enggak benar, otomatis kan makmum tidak senang. Lah ini kita makruh bukan hatinya orang benci. Ada orang pendendam, semua orang enggak senang, apalagi yang punya hafalan Quran. Nah ini anak-anak yang menghafal Quran, ini gampang sombong sama orang lain, enggak suka.
Jadi setiap orang ini Qurannya jelek gak mau. Mulai Qurannya enggak bagus. Qurannya ada ini. Ini pernah kejadian satu orang di satu komunitas tidak mau jadi imam. Tidak mau jadi makmum, selamanya selalu sholat sendiri. Dia hafal Quran, nggak mau semuanya imamnya yang nggak hafal Quran nggak mau, harus dia. Nah, ini kan yang hatinya yang rusak. Jadi ngeliat orang jadi benci, makanya sama orang fakih, hatinya kotor, sama tidak saja penghafal Quran. Cuman biasanya muncul penghafal Quran kan urusannya bacaan, merasa bacaannya lebih bagus, nggak mau sama orang. Jadi setiap orang benci, nggak senang bacaannya. Orang semampunya. Yang fakih pun begitu. Itu apa sih, aduh, ilmunya itu sholatnya, sopnya nggak benar. Nyalain orang, toh ini kerjaannya. Nah itu berarti hati yang kotor. Kalau hati yang kotor nggak bakal seneng sama imam dari manapun. Bukan itu maksudnya. Jadi jika imammu adalah orang yang menjadikan imam itu kalau orangnya tidak seneng karena perilakunya imam fasik, nggak bisa jadi panutan, kan ngedumel kita. Tidak senang dengan akhlaknya, bukan datnya manusianya, bukan. Kita tahu bahasanya dia melakukan kejahatan gini, jadi imam. Ngedumel di belakang itu. Dia jadi imam, makruh. Akan menghilangkan kekhusyukan. Bukan. Jadi seperti itu. Bukan kalau kita tidak senang langsung kita makruh, berarti hati kita yang perlu benahan diri. Orang baik-baik kenapa nggak senang? Orang soleh kenapa nggak senang ente? Rupanya saingan, dia ustadz, saingan pondok. Kan bisa saja begitu. Ini bukan begitu deh. Jadi kemakruhan itu adalah di saat makruh. Imamnya adalah orang yang menjadikan orang lain tidak suka karena perilaku-perilakunya. Zakat perahu tidak disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang wajib dizakati cuma 6 dalam mazhab Syafi'i adalah zakat pertanian, zakat peternakan, emas dan perak, kemudian perdagangan, kemudian setelah itu tambang sama rikas, 6 tok dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga yang namanya perahu tidak disebutkan, sarang burung walet tidak disebutkan, hotel tidak disebutkan. Cuman fikih kita tidak terbatas pada fikih Syafi'i. Kalau berdasarkan fikih mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Tetapi orang awam tidak boleh mengambil fatwa seenaknya. Kalau sudah difatwakan sama orang alim dengan fatwa yang lain, ikut. Jadi ikut madhab lain. Seperti madhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Segala yang menghasilkan maka wajib dizakati. Maka itu zakat penghasilan, dan itu dianggap seperti caranya adalah nisabnya seperti nisabnya emas. Nisabnya seperti nisabnya emas. Dihitung per tahun, haul. Kedua, dihitungnya adalah per tahun, haul bukan. Cara menghitungnya adalah cara mengumpulkannya seperti pertanian. Seperti pertanian. Jadi kalau pertanian itu, kalau sepetak sawah ini dalam penghasilannya belum 1 nisab, ditunggu barangkali dia punya panenan yang lainnya. Kalau kita punya panen yang lainnya asalkan tahunnya masih sama, disambung. Misalnya petak ini yang pertama bulan ini panen 3 kuintal. Belum 1 nisab. Berikutnya 3 kuintal. Asalkan dalam 1 tahun itu kok dikumpulkan nanti menjadi 1 nisab dalam 1 tahun, itu adalah dijadikan 1. Sama. Kalau mungkin kedatangan kapal yang pertama itu belum sampai 1 nisab, belum senilai emas dan perak 90 gram emas murni, senilai emas murni 90 gram, belum, maka ditunggu. Ada enggak perahu yang bakal datang? Oh, ada lagi. Dan itu pun setelah dibersihkan dari kebutuhannya, ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Dibersihkan. Bersih. Untuk kebutuhan, untuk bahan bakarnya, untuk yang kerja dan sebagainya. Setelah dibersihkan begitu, kalau seandainya dikumpulkan dalam 1 tahun itu mencapai nisab, wajib zakat. Cuman orang sudah ngira-ngira, kalau perahunya 10, dalam 1 tahun itu keluar masuk, itu 3 kali. 10 kali 3 sudah 30. 30
setiap kali datang perahu itu punya penghasilan bersih itu 2 juta saja, maka sudah wajib zakat. Bersih 2 juta. Padahal kalau kapal-kapal gede di Indramayu itu 700 juta. Sekali datang itu duitnya, nilainya. Kapal-kapal gede. Jadi kalau nilainya, bersihnya dalam 1 tahun mencapai 60 juta atau 50 juta, maka wajib dizakati. Adapun cara menzakatinya boleh ditunggu nanti akhir, boleh saja setiap ada untung, setiap ada penghasilan dipotong. Nanti tidak dizakati kedua kali. Ini namanya nyicil, membayar zakat sebelum waktunya. Biarpun belum terbukti nisabnya, untuk meringankan muzaki. Sebab kalau nanti zakatnya di akhir tahun, waduh, kena berapa puluh juta berat. Tapi setiap penghasilan, setiap perahu datang dibersihkan, ada keluar 3 juta, ini ada 3 juta. Langsung 2,5%-nya diambil. Berikutnya 3 juta, 2,5% diambil. Berikutnya berapa juta? 2,5% diambil. Maka nanti di akhir tahun tidak usah lagi, karena sudah dibayarkan. Jadi seperti itu. Jadi cara menghitungnya ada seperti menghitungnya padi. Jadi dikumpulkan dalam 1 tahun. Kalau 1 kapal sudah sampai 1 nisab, ya membabil olah. Seandainya 1 nisab, ya sangat cukup. Sudah selesai, langsung dikeluarkan zakatnya. Tapi nggak ada zakat 2 kali. Nggak ada zakat 2 kali. Zakat itu hanya sekali. Yang butuh waktu haul, zakat hanya sekali. Dan tidak ada harta yang dizakati 2 kali, tidak ada. Kalau sudah dizakati dari model ini, tidak ada zakati model lain lagi. Orang jual beli emas, ya zakatnya perdagangan saja, tidak usah zakatnya emas. Biarpun emasnya nginep di situ nanti. Nginep 1 tahun, kan mestinya dizakati. Itu jual emas nggak laku-laku. Ya kan? Tapi dalam perdagangan, ya dizakati, suruh milih zakat emas atau perdagangan, 1. Nggak ada zakat 2 di situ. Nggak boleh dolim kepada orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Kita baca Fatihah penutup, ini khataman untuk ayyuhal walad. Tinggal inti renungi, inti amalkan dari awal hingga akhir. Tolong bagi anak-anak jauh yang belum pernah dengar ayyuhal walad, tolong MP3-nya disempurnakan, dikirim seperti mana? Yang di Batam, yang di Tulungagung, anak-anak kita yang di sana harus mendengar itu semua pelan-pelan agar mereka juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan kita ulama-ulama Rasulullah yang sesungguhnya, penerus dakwah Nabi SAW yang ikhlas, yang tulus, jauhkan dari segala macam penyakit hati, dimudahkan segala urusan dunia dan urusan akhirat, panjang umur, sehat, afiat, saling mencintai karena Allah, saling membantu karena Allah, saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diberi kemudahan segala urusan mereka. Anak-anak kita kelak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan sahabat-sahabat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Habib Novel. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Syukran. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.